Halo, ketemu lagi. Kali ini kita akan bahas tentang nilai waktu dari uang. Jadi, em, konsep dasar dari nilai waktu uang itu adalah bahwasannya ada hubungan antara waktu dan uang. Maksudnya adalah, misal nih, tahun 2010, harga ST itu sebungkus cuma 1.000. Tapi pada tahun 2020, harga ST yang sama itu harganya naik jadi 2.000. Padahal tidak ada penambahan value di dalamnya. Misal kayak tehnya juga sama, ukurannya sama, bahkan kamu beli di tempat yang sama. Tapi harganya bisa naik. Nah, kalau kita lihat dari konsep nilai waktu uang, sebenarnya uang 1.000, 1.500 ataupun 2.000 itu sama saja. Karena walau nominalnya itu tambah banyak, mereka itu hanya sama-sama bisa untuk membeli satu bungkus es teh, yang artinya semakin ke sini nilai guna uang itu semakin berkurang, atau dapat dikatakan bahwasanya uang yang kamu terima saat ini bernilai lebih dari uang yang dijanjikan di masa depan. Dalam artian uang 1.000 tahun 2020 itu akan lebih banyak di maksudnya lebih berarti daripada uang 1.000 di tahun 2020. Nah, konsep nilai waktu uang ini berfungsi kalau dalam bidang akuntansi ya untuk memutuskan antara berbagai alternatif investasi dan pinjaman dengan menggunakan nilai sekarang yang nanti itu akan banyak banget penerapannya dalam bidang akuntansi. Nah, untuk lebih jelasnya nih ya, ada gambarannya. Misal nih kalian ditawarin perusahaan kalian ditawarin untuk sebuah pembiayaan sepeda motor gitu. Satunya dari Adira, satunya dari FIF. Tapi ini cuma contoh aja ya. Nah, kalau si Adira itu DP-nya 0 dan kamu bayar setelah 3 tahun langsung blek ketuplek 15 juta dengan bunga 5%. Nah, kalau yang FIF, kamu DP-nya 0, tapi dibayarnya per tahun selama 3 tahun. Nah, per tahun itu kamu bayarnya 4.500.000 dengan bunganya 5%. Nah, kalau kita pikir secara kasat mata, 4.500.000 kali 3 kan nggak sampai 15 juta ya, cuma 13.500.000. Pasti kita kayak mikirnya, wah di FIF aja. Tapi ketika kita coba masukkan konsep nilai waktu dari uang ini tadi, di mana uang 1.000 ini jauh lebih berharga di tahun 2010 daripada di tahun 2020, ya. Maka ketika kita hitung dan masukkan rumusnya, itu jatuhnya kalau yang FI Adira kita present value kan angka 15 juta itu hanya 12.957.600. Sedangkan yang FIF bisa sampai 14.186.250. Nah, untuk modal pembiayaan seperti ini tentunya kok misalnya kita jeli, kita akan lebih milih yang ini. Walaupun kalau dilihat secara kasat mata 15 juta dibayar plek ketuplek dengan 4.500.000 kali 3 itu lebih gede 15 juta ya. Nah, seperti itu. Lantas apa aja sih unsur buat ngitung ini untuk dapat angka-angka ini? Ada 4 unsur yang ini paling fundamental dalam konsep dasar nilai waktu uang. Kalian akan terus berkenaan dengan istilah ini. Yang pertama adalah nilai sekarang ya, atau kita sebutnya present value. Yang kedua adalah nilai masa depan. Nah, sama ya, kalau nilai nilai uang tahun 2010 ini bisa kita bilang present value-nya. Nilai uang tahun 2020 ini bisa kita bilang future value-nya. Ini biasanya akan jadi yang ditanyakan dalam soal ya. Nah, apa aja sih yang mempengaruhi kenaikan ini ya dari 1.000 ke 2.000 itu? Itu dipengaruhi oleh suku bunga dan juga waktu. Ini kalau ada hubungannya ya. Jadi dalam ekonomi moneter itu ada yang istilahnya M1, M2, M3. Nah, itu nanti kalian bisa paham lah kenapa kok suku bunga itu mempengaruhi nilai dari uang. Nah, itu tapi kita langsung ke praktikalnya aja ya. Jadi nilai masa depan dan nilai sekarang dari suatu nominal tertentu itu dipengaruhi oleh dua ini, suku bunga dan waktu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada 6, bisa aja ini N-nya sama dengan 6 kali.
periodenya 6 kali, suku bunganya nanti terserah. Nah, suku bunga ya, bicara soal suku bunga itu sebenarnya dibagi jadi dua. Ada suku bunga tunggal dan ada suku bunga majemuk. Nah, kalau suku bunga tunggal, dia itu misal di situ dikatakan suku bunganya tunggal 9%, maka yang jadi base untuk menghitungnya ini itu ya tetap dari angka yang awal, misal kalau 1000 9% gitu ya, maka 1000 ini terus 9%. Tapi kalau dia suku bunganya majemuk ya, kalau dia suku bunganya itu majemuk, maka base perhitungannya ini dihitung dari saldo akhir setelah ditambahkan bunga yang terakhir. Tuh, jadi di sini nanti dia bakal ke sini. Terus ini nanti dia bakal ke sini gitu. Nah, jadinya ya, kalau misalnya kita mau ngitung secara matematika ya, biar ketemu nih, berapa sih cuma bunganya aja? Bunganya aja ini berapa berarti? 270 kan ya? Itu kita bisa pakai rumus kayak gini. Oh, N-nya ini berapa? N-nya itu periode ya. N-nya itu 1, 2, 3. 3. P-nya berapa? Base-nya P. P-nya 1000 ya. 1000 dan interestnya adalah 9%. Ini nanti ketika kita kalikan hasilnya ketemunya 270. Gampang kan kalau bunga tunggal? Ini kayak 1100 ya. Nah, tapi kalau bunga majemuk, nah ini nih yang bakalan dalam perhitungan nanti di bab 6 ini nanti yang akan banyak penerapannya. Karena bunga majemuk itu di dalam akuntansi nanti itu ya ada yang namanya bunga majemuk aja, ada yang pembayarannya itu secara anuitas juga. Jadi nanti pokok sama bunganya itu dibayar nanti. Bingung ya? Ya udah kita langsung aja masuk ke soalnya, pembahasan selanjutnya maksudnya. Nah, tadi kan saya bilang ada nilai masa depan ya. Dimana misal nih kalau ada contoh interestnya atau bunganya itu 10%, anunya itu 3 kali periodenya, terus present value-nya ini 100. Berapa future value-nya? Ya kalau dia itu majemuk ya, bunganya majemuk, ya tinggal kita hitung kayak gini aja. Nah, untuk rumus cepatnya itu kayak gini. Kalian juga bisa lihat di tabel yang ada di buku kalian itu. Langsung aja dari present value-nya ini berapa? 100 kan? Pokoknya itu 100. Tulis di sini. Terus ditambah 1 plus I di pangkat N ya. Jadi karena ini 0,1 atau 10% ya. 1 tambah 0,1 pangkat N. Pangkat 3 kali hasilnya 130. Sama ya. Ini future value dari uang 100 dengan bunga 10% dan periodenya 3 kali pemberian bunga itu. Selanjutnya, kalau dia itu kita harus hati-hati ya. Nanti itu biasanya di soal itu tuh dia itu soalnya tuh ya gitu-gitu aja. Cuma nanti modelnya yang dia ganti-ganti. Bisa jadi bunganya itu diberikan secara semi annually atau quarterly atau monthly gitu ya, atau per bulan atau per kuartal atau per semester. Nah, misal saya punya contoh di sini bunga ini soal ini tadi ternyata diberikannya secara semesteran. Berarti N-nya itu nggak lagi 3 karena 1 tahun itu kan 2 semester ya. Jadi kalau misalnya ada 3 tahun, berarti ada 6 semester. Berarti 6 kali periode pemberian bunga. Dan terus I-nya atau bunganya itu nggak lagi 10%, tapi dibagi 2 jadi 5%. Itu nanti soal di akuntansi itu cuma dibolak-balik gini aja. Tapi jadi kalau misalkan udah paham pakemnya, pasti ngejawab semuanya tuh jadi gampang. Nah, selanjutnya ini contoh ya dengan pembayaran yang 6 kali ini dan bunga 5%, ternyata bunganya maksudnya future value-nya ketemu segini 134. Rumusnya masih sama. Selanjutnya kita bahas yang present value. Gimana nih kalau yang ditanyakan itu yang present value, bukan yang future value? Misal kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, saya mau misalnya saya mau nikah di tahun 2023 dan modalnya itu harus 10 juta gitu ya. Kira-kira saat ini saya harus udah punya uang berapa gitu. Kalau tanpa ada penambahan sama sekali gitu kan ya. Nah, ini nanti kita coba
pahami konsepnya dulu aja ya. Jadi di sini misal sama aja soalnya. Bunganya 10% dengan periodenya 3 kali. Ya. Kalau kita coba masukin ekuasi ini ya, ke sini, sebenarnya kalau dalam matematika kan cuma bisa langsung bisa dipindah luas ya. Kalau misalnya yang ditanyakan present value berarti ininya ini dipindah langsung future value dibagi 1 plus I pangkat N. Atau bisa kita bilang future value dibagi 1 ini minus ya. Minus N. Oh, maaf ini salah. Bisa kita bilang kayak gini atau bisa kita bilang kalau langsung ya berarti future value dikali 1 ditambah I plus minus N. Minus N itu kan kalau dalam eksponal ya, dia itu kan per ya. Maksudnya gimana? Gini, misal kalau ini kan sama-sama 1,1 pangkat 3 ya. Tapi hasilnya ini yang 0,75, yang ini 1,331. Nah, jadi saya ibaratkan gini ya. Bentar nih. Misal di sini ada kayak satu gini ya. Satu enggak. Misal 2 pangkat 2 sama 2 pangkat minus 2. Kalau 2 pangkat minus 2 kan berarti 1 pangkat 2 1 dibagi 2 pangkat 2 ya. Kalau 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Betul? Tapi kalau 1 dibagi 2 pangkat 2 berarti seperempat. Nah, 1 dibagi 4 itu bukan 4 tapi 0,25. Nah, kalau present value itu dia pangkatnya minus, kalau future value yang ditanyakan dia pangkatnya plus. Bisa dipahami? Nah, itu tadi kayak gitu. Waduh, ini ngapus nih berarti ya. Nah, kalau ini yang anuitas, tapi nggak akan saya jelaskan. Kalau anuitas tuh beda ya, maksudnya anuitas tuh kalau tadi kan pembayarannya tuh cuma di awal aja. Kalau ini nggak, per periode dia bayar. Ini tuh kasusnya sama kayak si Adira tadi ya. Adira kan 4,5 juta kali 3 ya. Nah, itu sama kayak ini, anuitas artinya. Dibayar per pokoknya sama bunganya itu per periode. Tapi kita nggak akan bahas ini karena ini rada lama ya. Selanjutnya kita masuk ke soal nih. Misal ada soal. Pada tahun 2012, Adi menabung 5.000 dolar di Bank BRI dengan bunga 3% per tahun. Dan yang diminta adalah tentukan total tabungan Adi pada tahun 2017. Oke, kita pertama masukkan dulu ya yang diketahui ya. P-nya berarti berapa? P, present value-nya. Adi menabung 5.000 dolar. Berarti di sini kita bisa ketik ya 5.000 dolar ya. 5.000 di sini. Interestnya adalah 3%. 3%, sedangkan N-nya adalah berarti berapa? Dari 2012 ke 2017. Ada 5 tahun. Ya, 5 tahun. Oke, perhitungannya adalah 5.000 ini ya. Ini bunga tunggal ya. Yang diminta yang A dulu, 5.000 ini kita kalikan dengan 3%. Berarti berapa? 150 ya. Nah, ini 150 5.150. Ini nanti penamanya bakal 150 secara kontinu bukan sih? Ntar ya, saya keluarin dulu aja biar bisa diketik nggak kotor. Ini nih tadi kan 5.000 ya. Ini I-nya 3%. N-nya ini adalah 5 tahun. Berarti perhitungannya di sini adalah 5.000 ini 5.000 ini kita kalikan dengan 3%. Berarti bunganya ini 150 ya.
dan akumulasi saldonya 5.150. Nah, karena dia tunggal, artinya besaran pokoknya sama terus ya. Berarti gini terus ya. Iya. Ini terus. Ini terus. Ini tunggal ya. Dan bunganya sama terus. Cuman nanti penambahan saldonya beda ya. Bunganya sama terus. Jadi kalau 5.150 berarti ini 5.300, ini 5.450, ini 5.600, dan ini 5.750. Sekarang kita coba pakai cara langsung ya. Kita coba pakai cara langsung. Bunganya berapa berarti tadi kalau di awal? N berapa periodenya dikali dengan P dikali dengan I ditambah pokoknya. Pokoknya mana? Pokoknya 5.000 ya. Berarti berapa nih? 3%. Periodenya itu ada 5 ya. 5 dikali pokoknya dia ada 5.000 dikali dengan interestnya 3% ya. Terus ini dalam kurung ya. Dalam kurung ditambah dengan 5.000. Tambah dengan mana? Plus nih. 5.000 ya. Jadi berapa ya? 5 kali 5.000 persen itu oke 750 ya. Ini orang 5.000 kali 3% aja 150 kali 5 ya 750 ya. Ditambah dengan 5.000. Berarti totalnya adalah 5.750. Nah, ini sama ya. Kita bisa pakai cara ini atau kita bisa perhitungan dengan tabel ya. Oke, selanjutnya bagaimana kalau jika itu bunga majemuk yang ditanyakan ya? Gampang aja sih. Kalau bunga majemuk itu kan berarti akumulasi saldonya ini bakal terus bertambah ya. Jadi awalnya dia bakal kayak gini. Ini kan 150 ya. Di sini 5.150. Nah, 5.150 ini akan jadi base kita buat ngitung di tahun 2014. Jadi 5.150 ini dikali dengan 3% konsisten. 3% gini ya. Berapa ya? 154,5. Terus di sini hasilnya berarti 5.304,5. Terus lanjut ke bawah, ini 5.304,5 dikalikan dengan 3% sama dengan waduh kacau 100 ntar ya saya hitung. Waduh, (159,1) ya. Berapa nih bedanya? 5.463,6. Ini 5.463,6 dikalikan dengan 3%. Berapa ya? 163,9 ya. Ininya jadinya 5.627,5. Bisa kalian bantu ngitung saya juga. Ini maaf ya kalau berantakan ya. Waduh, dikali 3% ya. Berapa ini ya? Bentar ya, saya hitung. Kalau kayak gini tuh enak, memang paling enak itu kayak rumus langsung gini loh. Jadi kayak nggak kayak gini, atau kita bisa pakai Excel ya. Kali 0,03. 168,8 lah ya. Buletin ditambah 5627,5. 5627,5. Berarti hasilnya 5.756,3.
Nah, kita pakai rumus cepat ya. Nah, ini kita akan nulis berarti future value dari berapa nih periodenya? 5 and I-nya 3%. Ya, berarti present value-nya kan 5.000. Bentar. Ini dikalikan dengan 1 ditambah berapa? 0,03 ya. Heeh, 0,03 di pangkat N. Di pangkat N-nya berapa? 5 ya. Kita bisa langsung lihat aja di tabel ya. Berarti ini 5.000 dikalikan dengan berapa? 0,3 pangkat 5 ya. Nah, ini 1,15927. Oke, hasilnya ini 1,03 pangkat 5 ya. Hasilnya adalah 5.756,3 ya. Sama ya. Nah, ini tadi kita coba jawab soal-soal yang ada di sini. Oke, yang kedua jawab ini ya, majemuk. Yang ditanya majemuk, berapa nilai masa depan dari 9.000? Ini ya, pokoknya 9.000. Interestnya adalah 11% dan N-nya adalah 8 ya. Ini berarti oke, ini kayaknya salah nih gambarnya nih. Salah. Ini yang benar ya. Saya salah baca soal. Ini ya, ini yang A ya. Ini-nya 8%, ininya 5. Ya. Berarti P-nya berapa? 9.000. Ini 9.000. I-nya adalah 8%. I-nya 8%. N-nya adalah 5. Oke. Oke. Terus habis itu di sini kita tulis ya. N-nya tadi 5, I-nya 8%. Kita coba langsung masukin rumus aja biar nggak lama ya. 9.000 dikali 1 ditambah berapa nih? Kalian ditanya future value, 1 ditambah 0, waduh. Terus saya habis 0,8 ya. Terus N-nya ini di pangkatnya itu berarti di pangkat periodenya 5 ya. Berapa tuh? 9.000 dikali 1,08 di pangkat 5. Ini kebanyakan ya. Terus saya ambil cas dulu ya. Oke. Berarti 9.000, waduh, dikalikan dengan 1,46933. Hasilnya adalah 7.000, waduh, 7.346,65. Nah, itu yang soal pertama. Yang soal kedua, berapakah nilai sekarang? Kalau tadi nilai masa depan yang ditanya, kalau ini nilai sekarang, present value. Berarti apa? Ini ya, 1 plus I kurangi minus N, atau bisa aja 1 plus I dibagi ini ya. Ya, terserah ya. Tapi biar nggak bingung, saya pakai minus aja ya di sini ya. Oke. Di sini berapa nih? 9.000 ya berarti. I-nya ini tetap 8%. N-nya I-nya 11%. 11%, N-nya 8 ya. N-nya 8. Nih, periodenya itu dalam 8 periode dan 11% ya. Oke, kita akan coba masukin di sini dulu kali ya. Ini berarti 9.000. I-nya itu 11%. Terus N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh.
8,11. Oke, langsung kita ke ekuasinya, berarti 9.000 ya, itu dia dikalikan dengan 1,0 ditambah ya 0,11 dipangkat minus berapa nih, minus 8 ya, atau 9.000. Wadaw, 9.000 dikalikan 1,11 dipangkat minus 8. Berapa tuh hasilnya? 9.000 dikali 0,43393, hasilnya adalah 3.905. Ya, bisa kita lihat ya, uang di masa depan ya, uang masa depan dari 9.000, ibaratnya di sini future value-nya 9.000 ya, future value-nya 9.000 ya, itu di masa sekarang adalah berapa nih? 3.905. Bisa dilihat ya bahwa uang masa sekarang itu lebih lebih berarti ketimbang uang di masa depan gitu ya. Nah, ini tadi soalnya. Oke, ini nanti kalau misalnya anuitas ya, anuitas tuh maksudnya ini dia bayarnya tuh pokok per tahunnya gitu, sama kayak kasus Adira tadi. Jadi kalau misalnya dirangkum nih materinya, untuk hari ini tuh, bahwasannya konsep dasar nilai waktu uang itu mengatakan uangmu saat ini jauh lebih berharga daripada uangmu di masa depan. Ya, artinya kalau 1.000 di tahun 2010 gitu ya, 1.000 di tahun 2023 itu udah bisa, di tahun 2010 aja biar nggak bingung, udah bisa buat beli es teh gitu. Tapi 1.000 di tahun 2020 tentu belum tentu bisa untuk beli satu bungkus es teh. Padahal tidak ada penambahan value dari es tehnya ya. Bahkan kamu belinya di tempat yang sama. Itu adalah nilai waktu dari uang. Dan ada 4 komponen utama, ada yang namanya nilai sekarang, suku bunga, nilai masa depan, dan waktu. Suku bunga ini nanti ada 2 ya, ada bunga tunggal dan bunga majemuk. Kalau bunga tunggal ngitungnya gampang aja, kalau bunga majemuk ini agak ribet. Nah, kalau dia bunga majemuk yang ditanyakan future value, kita bisa pakai rumus ini ya, pakai rumus ini yang 1 plus I di pangkat N ya. Kalau yang ditanyakan present value minus N ya, minus N atau P future value-nya yang ditanyakan ini dibagi dengan, kalau ini tadi dikaliin nanti dibagi 1 plus I pangkat N. Udah gitu aja sebenarnya, gampang. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.